Selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman sekalian. Kita baru beberapa orang, tapi kita tidak boleh menunda terlalu lama. Kita sebaiknya segera mulai. Nanti teman-teman yang datang kemudian boleh bergabung dan mengikuti bersama dengan kita. Mari kita mengawali dengan berdoa bersama, memohon penyertaan Tuhan dan berkat-Nya bagi kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami percaya penyelenggaraan-Mu tak pernah berhenti mengawani kehidupan kami. Ketika kami berdosa, Engkau mengingatkan kami untuk bertobat. Ketika kami terancam godaan, Engkau meneguhkan hati kami untuk melawan godaan. Ketika kami menghadapi berbagai kesulitan hidup, Engkau menyertai kami agar boleh melewati kesulitan itu tanpa kehilangan harapan akan Dikau. Maka sudilah ya Tuhan, Kau dampingi kami dalam pertemuan malam ini. Berkatilah juga teknologi yang kami gunakan agar melayani kami dengan baik. Dan semoga program kami malam ini mendorong kami untuk lebih setia menekuni kitab suci, warisan-Mu, yang menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita memasuki pertemuan yang ke-14 tahun ini, atau pertemuan ke-11 untuk kitab Kejadian. Saya merasa semakin mendalami kisah-kisah perjanjian lama, satu unsur yang bagi saya menggembirakan adalah saya semakin memahami pesan-pesan Kristus yang disampaikan dalam perjanjian baru. Ya, konteks semakin didalami, pengetahuan semakin diluaskan, sehingga akhirnya ketika kita membaca kisah-kisah keselamatan dalam perjanjian lama, lalu kita merujuknya kepada kita membaca kisah-kisah keselamatan dalam perjanjian baru, yang kita merujuknya kepada perjanjian lama, maka kita menemukan ada kesinambungan yang begitu kuat, ada benang merah yang betul-betul memberi kita pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh tentang sejarah keselamatan itu sendiri. Nah, pada malam ini kita akan berbicara secara khusus tentang kisah Sodom dan Gomora, ya, dua kota yang dimusnahkan oleh Tuhan, yang banyak menjadi rujukan atau menjadi referensi ketika pewarta-pewarta firman Tuhan itu berbicara tentang pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, saya akan mulai share screen supaya teman-teman bisa mengikuti melalui medium masing-masing, dan nanti kita akan membaca bersama, dan saya mengundang kita semua untuk turut serta merenungkan materi ini, agar itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, bagaimana hidup di hadapan Tuhan, bagaimana mengungkapkan kebenaran, bagaimana mempromosikan kekudusan sebagai satu identitas hidup Kristiani. Nah, ilustrasi yang kita tampilkan di layar ini, pada bagian kanan kita bisa melihat bahwa ada dua malaikat mengapiti satu pria, yakni Lot, dan di belakang itu ada satu tiang garam, ada satu tiang, yakni tiang garam, istri Lot yang berubah menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Nanti kita akan lihat mengapa menoleh ke belakang itu mengubah dia menjadi tiang garam. Lalu kita melihat kehancuran satu kota yang
begitu membekas di dalam sejarah keselamatan. Sehingga berabad-abad kemudian, bahkan hingga hari ini, kita semua masih melihatnya itu sebagai sebuah rujukan yang mengingatkan betapa berbahayanya hidup di luar kehendak Tuhan. Nah, mungkin ada yang tahu bahwa beberapa hari lalu ada pembukaan Olimpiade di Paris, dan mungkin banyak yang melihat juga di YouTube ya, atau dalam channel-channel digital yang lain. Bagaimana dalam pembukaan itu ada terselip satu adegan yang mengungkapkan penghinaan terhadap perjamuan akhir Yesus Kristus ketika para apa yang disebut sebagai drag queen itu sebetulnya kelompok-kelompok penghayat LGBT ya, lesbian, gay, transgender, biseksual. Ya, kelompok-kelompok ini membuat sebuah pertunjukan yang semacam parodi tentang perjamuan akhir, dan itu betul-betul menuai reaksi keras dari kalangan Kristen sedunia. Bahkan juga kalangan Islam yang menghormati Yesus sebagai nabi mereka. Nah, dalam satu dua channel yang mungkin ditampilkan oleh kalangan orang Kristen evangelik, ya, Kristen karismatik, mereka dengan terang-terangan menyebut misalnya pertunjukan pada pembukaan Olimpiade Paris itu adalah Sodom dan Gomora modern. Nah, coba bayangkan itu. Kata Sodom dan Gomora itu begitu berpengaruhnya sampai kita pada abad 21 ini pun masih melihatnya sebagai sebuah peringatan yang relevan untuk mengingatkan bangsa manusia betapa berbahayanya hidup hanya semata-mata menuruti hawa nafsu. Baik, refleksi kita malam ini rujukannya adalah kitab Kejadian bab 19 ayat 1 sampai 29. Maka kita akan membaca dulu karena ini teks pendek, maka kita membaca secara keseluruhan. Kunjungan kedua malaikat dan kejahatan orang Sodom. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia berkata, Tuan-tuan, silahkan singgah ke rumah hambamu ini dan bermalamlah di sini. Basuhlah kakimu dan besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapangan. Tetapi ia sangat mendesak mereka sehingga mereka singgah dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi dan mereka pun makan. Sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki kota Sodom datang mengepung rumah itu dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh penduduk kota tanpa kecuali. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami menyetubuhi mereka. Lot keluar menemui mereka di depan pintu dan menutup pintu di belakangnya. Ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Dengar, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Lakukanlah terhadap mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya saja terhadap orang-orang itu jangan kamu lakukan apa-apa, sebab mereka memang sudah datang di bawah naungan atapku. Namun mereka berkata, menyingkirlah, kata mereka lagi, orang yang satu ini datang kemari sebagai pendatang. Sekarang mau memerintah sebagai hakim. Kami akan berbuat lebih jahat kepadamu daripada terhadap kedua orang itu. Lalu dengan keras mereka mendorong Lot orang itu dan mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu dari yang kecil sampai yang besar,
sehingga orang-orang itu tidak dapat menemukan pintu. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, apakah engkau mempunyai orang lain lagi di sini, menantu atau anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, atau siapapun yang engkau punyai di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak jeritan orang terhadap kota ini di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Lalu Lot keluar dan berbicara dengan kedua calon menantunya yang akan menikah dengan kedua anak perempuan, katanya. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi kedua calon menantunya memandang dia seperti orang yang sedang bergurau. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, katanya, cepat bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau tidak dilenyapkan karena kejahatan kota ini. Ketika ia berlama-lama, kedua orang itu menarik tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kedua orang itu lalu menuntunnya keluar dan melepaskannya di luar kota. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, salah seorang berkata, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkanlah dirimu ke pegunungan supaya engkau tidak dilenyapkan. Kata Lot kepada mereka, janganlah demikian, Tuanku. Sungguh hambamu ini telah mendapat kemurahan di hadapanmu, dan Tuanku telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepadaku dengan menyelamatkan hidupku. Namun aku tidak dapat menyelamatkan diri ke pegunungan tanpa tersusul oleh bencana itu dan mati. Lihat, kota itu cukup dekat untuk lari ke sana, dan kota itu kecil. Biarlah aku menyelamatkan diri ke sana. Bukankah kota itu kecil? Dengan demikian, aku akan tetap hidup. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kukabulkan. Kota yang kau sebut itu tidak akan kujungkir balikan. Cepat, selamatkan dirimu ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Zoar. Matahari telah terbit di atas bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan dari langit. Ia menjungkir balikan kota-kota itu, lembah Yordan dan semua penduduk kota itu serta apa yang tumbuh di sana. Tetapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Pagi-pagi benar, Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Ketika memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, ia melihat asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari tempat peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, Allah ingat kepada Abraham. Allah pun mengeluarkan Lot dari tengah tempat yang dijungkir balikan itu ketika kota-kota kediaman Lot dijungkir balikan. Baik teman-teman sekalian, ini teks yang akan menjadi refleksi kita malam ini. Skema pembahasan kita kurang lebih demikian. Pertama sekali, kita akan melihat sejenak gambaran umum tentang Sodom dan Gomora. Lalu kita akan melihat dosa-dosa orang Sodom dan Gomora. Ya, kejahatan orang Sodom dan Gomora dalam arti yang luas. Dan kejahatan khusus yang menjadi sorotan dalam teks ini, yakni homoseksualitas. Lalu kita akan melihat, membahas akibat dosa homoseksual itu yang terdiri dari 3 hal ini. Api dan belerang, kota dijungkir balikan, lalu tiang garam itu ada satu ekses sampingan yang saya tambahkan pada ini.
Walaupun itu bukan sebuah hukuman yang dimaksudkan untuk penduduk kota Sodom dan Gomora, tapi itu terjadi. Maka saya tempatkan di sini juga sebagai sebuah akibat. Sesudah itu kita akan masuk dan melihat persepsi Paulus, Santo Paulus dari Perjanjian Baru tentang dosa-dosa homoseksualitas ini karena cukup banyak dia menyorotinya sebagai gaya hidup yang layak untuk ditinggalkan di lingkungan jemaat-jemaat yang dia bangun. Kemudian kita akan melihat sejenak persepsi gereja, ya ajaran resmi, lalu tanggapan gereja masa kini dalam aspek pastoralnya. Kira-kira demikian yang menjadi bahan skema pembicaraan kita. Baiklah, kita akan mulai dengan yang pertama, yakni gambaran umum tentang Sodom dan Gomora yang saya akan bagi dalam dua bagian, yakni geografi dan arkeologi, lalu wajah Sodom dan Gomora dalam sejarah keselamatan. Bagian kedua itu adalah data-data biblis. Baik, untuk yang pertama, kita melihat geografi dan data arkeologi. Nah, perkiraan lokasi geografis ya, sampai sekarang itu tidak pernah bisa dipastikan di mana sebetulnya letak kota Sodom dan Gomora yang berasal dari zaman klasik tersebut ya. Yang jelas bahwa dia berada di sebelah selatan Laut Mati. Ya, bagi orang yang pernah bersiara ke Israel, pasti melewati Laut Mati, terutama kalau Anda masuk melalui Mesir, maka itu adalah tempat yang Anda datangi pada awal-awal kunjungan ke Israel. Nah, di Laut Mati itu bagian selatan, itu ada dua tempat yang diperkirakan menjadi tempat adanya kota Sodom dan Gomora itu. Tapi secara geografis ya, Laut Mati itu terletak pada kedalaman 430 meter di bawah permukaan laut. Ya, jadi itu tempat yang paling rendah sehingga tidak ada lagi aliran air dari Laut Mati itu. Ya. Nah, bagi yang sedikit familiar dengan peta Israel, di sebelah utara Israel itu ada Gunung Hermon, itu yang menjadi sumber air. Air mengalir melalui sungai lalu masuk pertama ke Danau Galilea. Danau Galilea itu banyak kehidupan, banyak ikan. Ingat Yesus berkarya di seputar Danau Galilea dan dia menyuruh Petrus menangkap ikan dalam jumlah yang besar di Danau Galilea. Nah, dari Danau Galilea itu air mengalir juga melalui Sungai Yordan dan akhirnya bermuara di Laut Mati. Nah, di Laut Mati ini air tidak lagi mengalir kemanapun. Dengan akibat kadar garam yang ada di tempat itu menjadi sangat tinggi, sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup di dalam air laut itu. Nah, karena kadar garam juga yang begitu tinggi, maka benda apapun yang dilempar ke sana itu praktis tidak tenggelam. Nah, orang-orang yang tidak pernah bisa berenang, itu di Laut Mati itu bisa berenang semua, karena semua mengapung. Ya, saya ada memiliki foto mengapung di atas air Laut Mati itu sambil membaca, karena memang betul-betul kita mengapung rata di atas air dengan kadar garam yang begitu tinggi, air begitu asin, sehingga kalau kena mata itu luar biasa perihnya. Nah, sekarang lihat, Gunung Hermon sumber air, Danau Galilea menerima air dari Gunung Hermon dan memberi melalui Sungai Yordan hingga akhirnya bermuara di Laut Mati. Laut Mati hanya menerima dan tidak memberi. Sehingga itu saya selalu sering menggunakan sebagai sebuah analogi. Untuk bisa hidup, itu kamu harus tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Ketika kamu hanya menerima dan tidak mau memberi, itu pada akhirnya kamu akan mati. Itu seperti Laut Mati itu. Nah, lokasi yang pasti dari kota Sodom dan Gomora itu tetap diperdebatkan. Ya. Banyak eksplorasi arkeologis yang memunculkan banyak hipotese tentang lokasi kedua kota tersebut. Nah, di sini di peta sebelah kanan, saya membuat dua pasang lingkaran. Ya, ada lingkaran merah, ada lingkaran biru
ini dua-dua tempat yang sama-sama dianjurkan atau diperkirakan oleh para arkeolog sebagai tempat adanya kota Sodom dan Gomora itu. Mereka studi tentang kontur tanah, tentang lapisan-lapisan tanah, kandungan tanah, dan sebagainya. Lalu mereka mencoba membuat hipotesis bahwa mungkin di tempat-tempat inilah ada kota Sodom dan Gomora itu. Tapi sekali lagi, sampai hari ini tetap tidak ada kesepakatan di mana tempat definitif yang ditentukan secara arkeologis berdirinya kota Sodom itu. Baik, tidak usah kita berlama-lama dalam data geografis dan arkeologi, itu hanya sekedar pengantar untuk masuk ke dalam tempat yang begitu membekas dalam sejarah keselamatan. Nah, kita akan masuk bagian kedua, yakni wajah Sodom dan Gomora dalam sejarah keselamatan yang saya kasih judul sebagai spiritualitas kontemporer orang Yahudi. Saya sebut sebagai spiritualitas kontemporer, spiritualitas sejaman orang Yahudi, karena Sodom dan Gomora itu begitu populer untuk menjadi rujukan tentang betapa buruknya kalau hidup dalam dosa. Ya. Mari kita lihat beberapa kutipan. Yang pertama saya ambil dari Ulangan bab 29 ayat 21 sampai 23. Ulangan ini ditulis jauh sesudah peristiwa Sodom dan Gomora ya, karena itu sudah dari zaman Musa. Nah, dalam kitab Ulangan 29 ayat 21 sampai 23 kita membaca, Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah perjanjian yang tertulis di dalam kitab Taurat. Keturunan yang akan datang, anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu dan orang asing yang datang dari negeri jauh, akan melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan ke negeri ini. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apapun yang tumbuh darinya, seperti pada waktu Tuhan menjungkir balikan Sodom dan Gomora, Atma dan Sebolim dalam murka dan kobaran amarahnya. Nah, ini kan peringatan Tuhan terhadap orang Israel. Kalau mereka tidak setia, kalau mereka tidak taat pada hukum Taurat, kalau mereka meninggalkan Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, maka nasib mereka itu akan seperti Sodom dan Gomora itu. Ya. Tidak ada dari antara orang Israel yang mengembara di padang gurun itu yang melihat bagaimana Sodom dan Gomora itu dimusnahkan. Tetapi kisah tentang Sodom dan Gomora itu begitu berkesan sehingga sampai hari ini, sampai pada zaman Musa, bahkan sampai hari ini tetap menjadi rujukan apa artinya hidup penuh dosa. Kutipan yang kedua kita ambil dari Kebijaksanaan yang saya sebut sebagai ilustrasi pendidikan nilai-nilai iman dan moral. Kebijaksanaan Salomo itu kan sebuah kumpulan kata-kata bijak yang untuk penulisnya itu saya percaya ada banyak orang, tetapi penulis yang menjadi legitimasi dari kitab itu adalah Raja Salomo. Ya. Ia pun menyelamatkan orang benar yang melarikan diri dari api yang turun atas 5 kota, sementara orang fasik jatuh binasa. Bukti kejahatan mereka tetap ada. Gurun yang terus berasap, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang tidak menjadi matang, dan tiang garam yang tegak berdiri sebagai kenangan akan jiwa yang tidak percaya. Mereka yang mengabaikan hikmat itu tidak hanya rugi karena tidak mengenal yang baik, tetapi juga meninggalkan tanda peringatan akan kebodohan mereka bagi yang masih hidup, sehingga kesalahan mereka tidak pernah dapat disembunyikan. Nah, kita melihat beberapa data. Gurun yang terus berasap, ya. Itu mengingatkan kita akan bencana atas Sodom dan Gomora. Tiang garam yang tegak berdiri sebagai kenangan akan jiwa yang tidak percaya. Itu mengingatkan kita akan istri Lot. Ya. Nah, ini
kata-kata bijak yang sering dipakai sebagai nasihat dalam pendidikan nilai. Nah, bayangkan pendidikan nilai pun merujuk kepada satu peristiwa dari zaman klasik, entah berapa ribu tahun sebelumnya, tapi tetap berpengaruh bagi kehidupan spiritual orang Yahudi pada zaman itu. Kutipan ketiga, saya kasih subjudul materi pewartaan eskatologis para nabi hingga Yesus. Saya mengutip dua, satu dari Nabi Yesaya, satu dari Injil Matius. Nabi Yesaya bab 1 ayat 9 sampai 10 kita membaca, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang selamat, kita sudah menjadi seperti Sodom dan menjadi sama seperti Gomora. Nah, mungkin bagi yang sudah membaca kisah tentang Sodom dan Gomora ini, sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan itu, sebetulnya Tuhan berdialog dengan Abraham. Abraham membuat permohonan, bagaimana kalau seandainya ada 50 orang yang ada di kota Sodom itu benar? Bagaimana kalau 40? Bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau 20? Bagaimana kalau 10? Dan seterusnya. Dan setiap kali Tuhan mengatakan bahwa kalau ada orang benar di kota itu, maka dia akan menyelamatkan kota itu. Ya, tetapi tidak ada orang benar. Dalam kasus Lot itu nanti ada landasan yang berbeda. Ya, ada landasan yang berbeda. Nah, karena di akhir kisah itu kita membaca bahwa ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, dia menyelamatkan Lot. Karena dia teringat akan Abraham. Nah, ini yang penting. Dia teringat akan Abraham. Jadi, iman Abraham itulah yang menyelamatkan Lot. Nah, Yesaya mengatakan bahwa seandainya Tuhan semesta tidak meninggalkan sedikit saja yang selamat di antara orang Israel, maka Israel sudah akan menjadi seperti Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena Israel sesudah dibebaskan dari Mesir, lalu masuk ke tanah terjanji, mulai mengalami hidup sebagai kerajaan, mereka banyak beralih ke penyembahan berhala. Nah, itu yang sangat dilawan oleh Tuhan. Ya. Kutipan kedua, Matius bab 10 ayat 14 sampai 15. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ini kan Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah. Lalu dia berkata bahwa orang-orang yang tidak menerima kamu, kebaskanlah debu di kakimu. Lalu konsekuensinya apa? Pada hari penghakiman, Sodom dan Gomora itu akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kenapa? Sodom dan Gomora itu melakukan kejahatan tanpa mengenal Tuhan. Ya. Sementara orang Israel itu melakukan kejahatan walaupun sudah mengenal Tuhan. Apalagi mereka menolak Tuhan yang menjadi manusia, yang sekarang masuk untuk menggenapi seluruh sejarah keselamatan. Ya. Nah, ini kira-kira gambaran umum tentang Sodom dan Gomora, baik dari data historis dan arkeologis maupun dari data kitab suci, data biblis yang saya hanya ambil beberapa kutipan. Kutipannya banyak sekali di dalam kitab suci yang merujuk kepada Sodom dan Gomora. Tapi saya hanya mengambil 3 ini untuk memberi ilustrasi dalam kaitan dengan spiritualitas kontemporer atau spiritualitas sejaman orang-orang Yahudi. Baik, kita berlangkah ke poin kedua. Dosa orang Sodom dan Gomora. Kita akan bagi dalam 2 bagian, yakni kejahatan orang Sodom dan Gomora dalam arti luas dan kejahatan khusus tentang homoseksualitas yang menjadi sorotan di dalam pembicaraan ini. Yang pertama, gambaran umum. Kita melihat beberapa kutipan, ya. Kejadian bab 13 ayat 13, orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan.
Nah, tulisan ini disisipkan pada kisah tentang Abraham dan Lot yang memutuskan untuk hidup terpisah. Lalu Lot memilih untuk hidup di lembah Sungai Yordan dan dia berkemah dekat kota Sodom. Dan kota Sodom itu orang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bagi yang punya waktu dan punya kesempatan, punya kemungkinan, coba nanti satu kali cari di YouTube, ada film tentang Sodom dan Gomora. Ya, film itu tentu saja film itu tidak selalu sejalan dengan kitab suci, tetapi dari film itu kita bisa melihat satu ilustrasi yang visualisasi yang sangat bagus tentang Lot yang percaya Tuhan berhadapan dengan penduduk kota Sodom yang tidak percaya Tuhan, yang mempraktikkan perilaku yang apa yang sekarang kita sebut sebagai LGBT, ya, lesbianisme, gay atau homoseksual, gay untuk kalangan pria, ada transgender, ada bisexual dan sebagainya. Ya, itu di dalam Kejadian 13 ayat 13. Kejadian bab 18 ayat 20 kita mendengar Tuhan yang berkata kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat besar dosanya. Ya, ini dosa-dosa. Sodom ditampilkan atau diberikan potret sebagai kota yang penuh dosa. Nabi Yesekiel ya memberikan sedikit lebih mendetail apa artinya dosa yang sangat besar itu. Lihat, inilah kesalahan Sodom, saudara perempuanmu itu. Kecongkakan, makanan yang melimpah, dan kesenangan hidup ada pada dia dan anak-anak perempuannya. Tetapi ia tidak menolong orang yang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang menjijikkan di hadapanku, sehingga aku menyingkirkan mereka sesudah aku melihat itu. Ini kan peringatan Nabi Yesekiel untuk orang Israel. Tapi dia merujuk ke Sodom yang dia sebut sebagai saudara perempuanmu itu. Dosa mereka itu apa? Kecongkakan. Lalu makanan yang melimpah berarti kerakusan. Ya. Lalu tidak menolong orang yang sengsara dan miskin. Mereka tinggi hati dan melakukan hal-hal yang menjijikan. Nah, yang menjijikan ini itu merujuk kepada dosa-dosa homoseksualitas tadi itu ya. Jadi, kejahatan orang-orang Sodom itu adalah satu kompleksitas kesalahan yang mengerucut dan berpusat pada praktek hidup yang semata-mata untuk menyenangkan diri, termasuk melakukan hal-hal yang di kacamata banyak budaya dan masyarakat biasa dipandang sebagai kejijikan. Ya, kejijikan. Nah, beberapa kali saya melihat ada wawancara di YouTube yang berbicara tentang ini. Kita melihat dari kalangan dunia yang kita sebut sebagai the first world ini, yang negara-negara yang sudah maju ini, pandangan tentang homoseksualitas itu dilihat sebagai satu hal yang normal. Sementara dari negara-negara yang berkembang, kecenderungannya melihat homoseksualitas itu sebagai hal yang menjijikan, hal yang harus dihindari dan harus dilawan. Ya. Apakah itu ada korelasinya antara perkembangan mentalitas karena kebebasan, kekuatan ekonomi, kemewahan dan sebagainya? Kita tidak tahu. Yang jelas bahwa Yesekiel 16:49-50 membahasakan bahwa
kota Sodom itu bukan kota yang miskin. Di sana ada makanan yang melimpah. Ya, mereka mempunyai kekayaan, mereka mempunyai kesenangan, mereka congkak, mereka tinggi hati, mereka arogan, mereka tidak menolong orang yang sengsara dan miskin. Kalimat-kalimat ini membahasakan bahwa mereka ada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang mapan. Nah, ini tentang dosa umumnya. Sekarang kita lihat dosa khusus yang menjadi sorotan dalam kitab Kejadian bab 19 ayat 1 sampai 29. Di dalam kitab Kejadian bab 19 ayat 4 dan 5, kita membaca ekspresi dari dosa khusus tersebut. Sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki kota Sodom datang mengepung rumah itu. Dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh penduduk kota tanpa kecuali. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami menyetubuhi mereka." Ini terjemahan baru tahun 2003 ya. Kalau Alkitab terjemahan lama itu, kami mau pakai mereka. Nah, di situ kan tertulis ya, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh penduduk kota tanpa kecuali, orang laki-laki ingin mencari laki-laki yang menginap di rumah di rumah Lot, yang sebetulnya adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk memusnahkan kota itu. Maka kita melihat di sini bahwa homoseksualitas itu sudah menjadi gaya hidup kolektif orang Sodom. Ya, ini semua orang, mungkin mereka memang punya istri, mungkin mereka punya anak, tetapi di samping itu mereka mempraktikkan gaya hidup mungkin lagi tren pada waktu itu. Mungkin lagi tren pada waktu itu. Maka semua pria, ya, muda sampai tua, bahkan seluruh penduduk kota, datang menggedor rumah Lot untuk memakai, menyetubuhi dua pria yang bermalam di rumah Lot. Nah, sebagai sebuah kesimpulan sementara tentang dosa-dosa orang Sodom ini, kita melihat beberapa dosa turunan yang berkaitan dengan praktek homoseksualitas ini. Nomor satu, warga kota ini arogan. Karena mereka hendak memaksakan gaya hidup mereka pada pengunjung yang datang ke kota mereka. Ya, itu mereka datang kan mau memakai orang yang tinggal di rumah Lot. Jadi mereka memaksakan gaya hidup mereka. Yang kedua, mereka merusak keramataman sosial yang ditunjukkan Lot kepada para tamu. Menerima tamu di dalam sebuah rumah berarti menghargai tamu itu dan melindungi dia dari orang-orang lain yang ingin merongrong. Itu semua wujud keramataman sosial. Orang-orang Sodom merusak ini, hospitalitas ini. Lalu yang ketiga, mereka melawan hukum kodrat seksualitas pria dan wanita. Ya. Nah, itu tergambar dari apa? Dari perkataan Lot kepada mereka. Lihat, aku mempunyai dua anak perempuan. Ya, saya bawa keluar dan kamu lakukan apa yang kamu pandang baik. Tapi jangan kepada orang-orang yang menginap di rumahku ini. Tapi mereka tidak peduli. Mereka bilang, tidak, bukan itu yang kami cari. Yang kami cari adalah dua pria yang datang kepadamu itu. Ya. Nah, itu melawan sebuah kodrat seksualitas. Yang keempat, ini persepsi saya ya. Orang-orang Sodom itu tidak berterima kasih kepada Lot yang menjadi alasan Abraham dan pasukannya membebaskan kota ini dari kekuasaan Kedorlaomer, Raja Elam, dan para sekutunya. Itu bandingkan Kejadian 13 ayat 13 sampai 16. Itu mungkin masih ingat pada waktu kita membahas tentang Melkisedek, itu kita berbicara antara lain tentang Abraham bersama hamba-hambanya, 318 orang, menyerang Raja Kedorlaomer dan para sekutunya itu mengalahkan mereka, lalu membawa pulang harta rampasan dan orang-orang yang sudah ditawan termasuk Lot.
termasuk Lot. Nah, ketika Abraham pulang, itulah Raja Sodom keluar untuk menyambut dia. Lalu di samping Raja Sodom, ada juga Raja Salem, yakni Melkisedek yang menyambut dia. Abraham berjasa kepada bagi kota Sodom. Jasa itu terjadi karena adanya Lot. Dan sekarang Lot menerima tamu, mereka memaksakan kehendak mereka pada Lot yang kedatangan tamu tersebut, yang tidak lebih dari malaikat yang akan menghancurkan mereka. Nah, sekarang kita melihat bagaimana keruwetan yang terjadi sebagai akibat orang-orang yang menghayati pola hidup yang demikian. Mereka menjalani sebuah pola hidup yang di mata orang-orang biasa itu adalah abnormal. Dan abnormal itu memiliki kompleksitas yang seringkali tidak bisa dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Sehingga sikap, tingkah laku, pola pikir, perbuatan, dan berbagai cara menjalin relasi dan komunikasi di antara mereka itu menjadi problema bagi masyarakat yang menjalani hidup secara kodrati, secara biasa, secara alamiah. Sekarang kita akan masuk pada bagian ketiga, yakni akibat dosa-dosa Sodom dan Gomora. Nah, ada dua sebetulnya akibat utama, yakni api dan belerang diturunkan, lalu kota dijungkir balikan. Lalu saya tambahkan yang ketiga itu sebagai sebuah akibat tidak langsung, tiang garam yang tidak lebih daripada istri Lot. Ya. Kita melihat yang pertama. Api dan belerang. Kejadian 19 ayat 24 berkata, kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan dari langit. Nah, saya memberikan catatan garis miring berwarna hitam itu. Dalam dosa, alam tidak lagi bersahabat. Ya, kita sudah ingat beberapa peristiwa Adam, misalnya Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh ya, Nuh dan keluarganya. Air itu kan satu hal yang sangat penting ya untuk hidup manusia, hidup semua makhluk. Ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, yang pertama dia pisahkan air dari daratan. Lalu di dalam air itu berkeriapanlah makhluk-makhluk hidup dalam air, ikan-ikan dan sebagainya. Air menjadi sumber kehidupan. Dalam kitab Wahyu ada ilustrasi tentang air yang menjadi sumber kehidupan. Ketika Yerusalem yang menghadap ke timur dari bait suci mengalir sungai dan sepanjang tepi sungai itu bertumbuh pohon-pohon yang banyak buahnya. Ya. Air itu menjadi sumber kehidupan. Tetapi ketika air itu menjadi instrumen berhadapan dengan dosa, maka dia tidak lagi menjadi sahabat. Ya. Ketika orang Israel menyeberangi Laut Merah, mereka menyeberangi sebagai orang yang percaya Tuhan. Maka Tuhan memisahkan laut itu sehingga yang ada adalah tanah kering. Mereka menyeberangi sungai dengan berjalan di tanah kering. Tetapi ketika orang Mesir menyusul mereka untuk membawa mereka kembali ke dalam perbudakan, laut menjadi tidak bersahabat dan memusnahkan mereka. Menjadi alat Tuhan. Nah, dalam perkara Sodom dan Gomora, nuansa serupa itu muncul. Di dalam dosa, alam tidak lagi bersahabat. Ya. Api itu kan diperlukan untuk memasak makanan setiap hari. Belerang itu juga obat penyakit kulit yang populer ya sampai hari ini. Nah, dalam dosa, alam tidak bersahabat sehingga api dan belerang itu menjadi sumber bencana. Nah, bagi orang yang sedikit memahami tentang geologi, ya, bumi ini kan
berisi magma yang terus-menerus, yang panas, yang terus-menerus mencari jalan keluar dalam rupa letusan gunung berapi misalnya, ya. Bagi yang pernah ke Hawaii barangkali pernah melihat lelehan lava yang mengalir dari puncak-puncak gunung yang seakan-akan sungai dan menjadi fenomena biasa bagi orang-orang di Hawaii. Di lingkungan kita, ketika berbicara tentang lava yang mengalir dari gunung api, itu adalah sumber bencana yang besar. Ya. Nah, Sodom dan Gomora dilukiskan sebagai api yang turun dari langit. Bisa jadi itu meteor kalau kita bicara dari segi alamiah. Tapi bisa juga kalau melihat tanah Israel itu kan sebuah patahan. Sebuah patahan yang membentuk sungai mulai dari Gunung Hermon sampai Laut Mati. Dari patahan itu sangat mungkin keluar magma yang disertai belerang dan sebagainya yang merusak dan menjungkir balikan seluruh kota itu. Yang karena itu pasti disertai gempa bumi yang luar biasa dasarnya. Ya, alam tidak lagi bersahabat. Yang kedua, kota dijungkir balikan. Kejadian 19 ayat 25 berkata, ia menjungkir balikan kota-kota itu, lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota itu, serta apa yang tumbuh di sana. Ya, nah bisa lihat bahwa kota-kota dijungkir balikan, tidak ada sedikit pun kehidupan yang tersisa, maka itu juga akhir dari sebuah peradaban. Ya, akhir dari sebuah peradaban. Nah, saya menggarisbawahi bahwa dalam dosa itu ada kekacauan hidup. Hidup kita itu dijungkir balikan oleh dosa. Ya, sesuatu yang normal dianggap tidak normal, sesuatu yang tidak normal justru dianggap normal. Ya. Praktik yang biasa misalnya kita di sini kan, kalau kita mau mengurus sekarang ini sudah makin berkurang ya, tetapi saya rasa kita semua pernah mengalami betapa pentingnya amplop di bawah meja kalau kita mau mengurus sesuatu pada sejumlah pejabat yang berwenang. Lalu, oleh orang-orang tertentu, oleh kita kebanyakan kita merasa ini praktik yang biasa, ya. Jadi sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan norma-norma iman dan moral dianggap biasa, sementara kewajiban untuk menjalankan tugas atas dasar sumpah jabatan dan pengabdian bagi bangsa dan negara ini seringkali yang itu justru kalau orang jujur justru dianggap tidak normal. Nah, ini hidup dijungkir balikan. Kekacauan hidup terjadi karena adanya penyimpangan dari jalan kebenaran atau dari jalan menyimpang masuk ke dalam dosa yang memang sungguh-sungguh mengacaukan kehidupan orang-orang. Nah, secara khusus saya mau mengangkat hukuman Tuhan yang ketiga. Ya, istri Lot menjadi tiang garam. Ini sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan dosa homoseksualitas itu. Ya, karena Lot bersama istri dan kedua anaknya itu ditarik oleh malaikat itu dan dibawa keluar. Lalu mereka dikatakan bahwa kamu harus pergi menyelamatkan diri ke pegunungan. Lalu Lot menawar, biar saya kesuar saja. Kalau ke gunung saya tidak sanggup, nanti itu tetap celaka juga. Kesuar saja. Nah, lalu malaikat katakan, oke, segera kesuar. Sebelum kalian sampai di sana, kami tidak berbuat apa-apa. Jalan dan jangan menoleh ke belakang. Nah, ini jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah, ketika membaca apa yang dibuat istri Lot ini, saya langsung teringat kepada peristiwa Taman Eden, yakni Eva. Tuhan memberi perintah, semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon yang ada di tengah. Kalau kamu memakannya, maka kamu akan mati. Yang dilakukan Eva adalah menerima buah pohon itu dan memakannya.
Ya. Istri Lot terjadi hal yang sama. Malaikat katakan, pergi dan jangan menoleh ke belakang. Yang terjadi, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, apa yang kita lihat di sini? Dalam dosa, ada ketidakpercayaan pada Tuhan. Dalam kasus istri Lot, saya menafsirkan ada keinginan untuk selalu melekat dengan masa lampau. Hidup di Sodom itu menyenangkan kok. Tadi itu, pada mereka banyak makanan, pada mereka ada kesenangan, ya. Mereka orang kaya, mereka orang berkuasa. Nah, sekarang itu harus ditinggalkan. Karena dua tamu yang tidak jelas ujung pangkalnya dari mana, yang katanya diutus Tuhan untuk memusnahkan kota itu. Dan mereka hanya dituntut untuk percaya. Sebagai manusia ada keraguan. Istri Lot mau melihat apa yang dia tinggalkan. Keraguan itu jenis apa. Maka dia menoleh ke belakang. Nah, secara alamiah saya berpikir demikian. Istri Lot menoleh ke belakang. Lalu melihat hebatnya bencana itu. Kota terbakar. Api asap membumbung tinggi. Gempa bumi dan sebagainya. Lalu dia shock. Dia shock itu dia mati dengan mata terbuka dan sebagainya. Ya, mati berdiri misalnya. Ya, itu bisa terjadi. Kalau ada dokter di sini yang menjadi peserta KKS ini, koreksi saya kalau seandainya pemikiran saya ini salah sebagai orang yang bukan medik ya. Tapi orang bisa mati mendadak karena shock terhadap sesuatu dengan ekspresi seperti pada saat itu. Ya. Nah, di sini saya berpikir secara biologis mungkin yang terjadi pada istri Lot itu adalah demikian. Nah, secara spiritual apa yang dilakukan istri Lot adalah satu wujud kurangnya percaya pada apa yang difirmankan Tuhan melalui malaikat. Ketika dosa menguasai hidup, maka firman itu tidak berpengaruh dalam hidup. Nah, itu hukuman-hukuman Tuhan yang terdata di dalam kitab Kejadian. Tapi kita melangkah lebih jauh dari data biblis ini, kita mau melihat persepsi yang berkembang dalam karya-karya misioner, lalu pengaruhnya bagi hidup kita masa kini. Maka kita lebih dahulu masuk pada persepsi Paulus tentang homoseksualitas. Karena pandangan ini kuat berpengaruh bagi ajaran-ajaran gereja pada masa kini. Kita lihat yang pertama adalah surat kepada umat di Roma, bab 1 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam birahi seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka berbuat mesum laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ya, Paulus sangat keras dalam menulis tentang homoseksualitas atau lesbianisme. Ya, seks sejenis bagi Paulus itu bertentangan dengan kehendak Allah. Karena cara hidup menghayati seks sejenis itu adalah cara hidup yang melupakan penciptanya. Mengapa demikian? Tuhan menciptakan manusia pertama itu pria dan wanita. Adam dan Eva. Ya, bukan Adam dan Stefanus. Ya. Atau bukan Ami dan Eva. Ya, tapi Adam dan Eva. Menghayati kehidupan kelekatan pria dan wanita
adalah jalan untuk menghormati Tuhan yang sudah menciptakan manusia menurut gambarannya. Maka mengabaikan cara hidup yang normal itu, lalu masuk dalam satu pola penghayatan seksualitas yang sejenis tadi, bagi Paulus itu adalah konfrontasi langsung dengan gambaran ilahi dan merupakan pengingkaran langsung kewajiban untuk menyembah Tuhan yang menciptanya. Ya. Kutipan kedua dari surat pertama Korintus bab 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pesina, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini jelas ditulis di sini. Homoseksualitas termasuk satu dosa yang sama buruknya seperti percabulan, penyembahan berhala, pencurian, kerakusan, pemabukan, fitnahan, penipuan, dan sebagainya. Tidak ada dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kutipan ketiga, surat pertama kepada Timotius bab 1 ayat 10. Bagi orang cabul dan laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah palsu, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Paulus dalam suratnya kepada Timotius menilai bahwa orang seks sesama jenis itu bertentangan dengan ajaran sehat. Akar ajaran sehat itu adalah Injil dari Allah yang mulia dan terpuji. Dengan kata lain, seks sesama jenis adalah kontras atau perlawanan langsung terhadap Injil Allah yang mulia dan terpuji. Kesimpulan sementara pandangan Paulus itu adalah demikian. Homoseksualitas itu dosa karena melupakan pencipta yang dipuji selama-lamanya. Homoseksualitas sebagai praktek ya. Nah, homoseksualitas merupakan dosa yang hukumannya membuat orang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, homoseksualitas merupakan dosa yang bertentangan dengan ajaran sehat berdasarkan Injil Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa dari pandangan Paulus ini saja, kita sudah bisa mereka-reka seperti apa ajaran gereja ke depan. Karena dari refleksi Paulus atas dasar firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, inilah pengajaran gereja yang sampai ke tangan kita. Maka kita masuk ke dalam bagian yang berikut, yakni pengajaran gereja, poin kelima. Kali ini saya berbicara tentang ajaran resmi yang ditampilkan dalam Katekismus Gereja Katolik. Nanti sebentar baru kita akan masuk ke dalam tanggapan pastoral. Di dalam Katekismus Gereja Katolik ada 3 nomor yang kita kutip malam ini. Ya, saya memakai Katekismus Gereja Katolik yang diterjemahkan oleh Pater Herman Embuiru, yang diterbitkan atas rekomendasi para wali gereja Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara, yang kemudian yang juga diakui oleh konferensi wali gereja. Kita mulai lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 2357. Homoseksualitas adalah hubungan antara pria atau wanita yang merasa diri tertarik dalam hubungan seksual semata-mata atau terutama kepada orang sejenis kelamin. Homoseksualitas muncul dalam berbagai waktu dan kebudayaan dalam bentuk yang sangat bervariasi. Usul-usul psikisnya masih belum jelas sama sekali. Berdasarkan kitab suci yang melukiskannya sebagai penyelewengan besar, tradisi gereja selalu menjelaskan bahwa
perbuatan homoseksual itu tidak baik. Perbuatan itu melawan hukum kodrat karena kelanjutan kehidupan tidak mungkin terjadi waktu persetubuhan. Perbuatan itu tidak berasal dari suatu kebutuhan benar untuk saling melengkapi secara afektif dan seksual. Bagaimanapun perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. Jadi berbicara tentang homoseksualitas sebagai perbuatan ya. Nah, sementara itu Katekismus nomor 2358 berbicara demikian. Tidak sedikit pria dan wanita mempunyai kecenderungan homoseksual. Mereka sendiri tidak memilih kecenderungan ini. Untuk kebanyakan dari mereka, homoseksualitas itu merupakan satu percobaan. Mereka harus dilayani dengan hormat, dengan kasih sayang, dan dengan bijaksana. Orang jangan memojokkan mereka dengan salah satu cara yang tidak adil. Juga mereka ini dipanggil supaya memenuhi kehendak Allah dalam kehidupannya, dan kalau mereka itu orang Kristen, supaya mereka mempersatukan kesulitan-kesulitan yang dapat tumbuh dari kecenderungan mereka dengan kurban salib Tuhan. Jadi sebagaimana kita kalau menderita, didorong untuk menyatukan penderitaan kita dengan salib Tuhan, kesulitan-kesulitan hidup dari kaum sesama jenis ini juga adalah satu korban yang layak untuk disatukan dengan korban salib Tuhan. Atas dasar tadi, bahwa mereka sendiri tidak memilih untuk memiliki kecenderungan sesama jenis ini. Tapi jangan lupa, menjadi orang dengan cinta seks sesama jenis itu bisa dibuat. Itu penyakit menular sebetulnya ya. Jadi orang bisa dibentuk untuk menjadi orang-orang yang menghayati homoseksualitas. Nah, biasanya orang-orang seperti ini jauh lebih agresif di dalam menjadikan orang lain homoseks seperti dirinya sendiri. Katekismus nomor 2359 menyampaikan pendapat ini. Manusia homoseksual dipanggil untuk hidup murni. Melalui kebajikan pengendalian diri yang mendidik menuju kemerdekaan batin, mereka dapat dan harus mungkin juga dengan bantuan-bantuan persahabatan tanpa pamrih, mendekatkan diri melalui doa dan rahmat sakramental setapak demi setapak, tetapi pasti menuju kesempurnaan Kristen. Nah, ini anjuran gereja loh ya, bahwa orang-orang homoseksual itu dipanggil untuk hidup murni. Jadi mereka memiliki satu peluang untuk menghayati secara lebih cepat kekudusan melalui doa dan rahmat sakramental. Ya, tanpa harus melalui hidup perkawinan yang tidak mungkin atau tidak bisa mereka hayati karena keterbatasan tadi. Atas dasar pengajaran ini, saya menarik kesimpulan demikian. Nomor 1, gereja mengakui orang-orang dengan kecenderungan seks sejenis, tetapi tidak menyetujui relasi mereka sebagai perkawinan, karena tidak ada peluang kelahiran baru. Jangan lupa setiap perkawinan itu, selain menyatukan cinta, itu terbuka pada kelahiran manusia baru. Ya, itu perkara berbeda kalau orang mandul ya. Tetapi setiap perkawinan itu, pada persiapan perkawinan selalu ditekankan bahwa perkawinan itu hanya bukan untuk senang-senang, tapi harus terbuka pada kelahiran baru. Ya. Waktu saya di Irlandia, saya belajar bahwa banyak orang di Irlandia itu mempertahankan perkawinan, tapi bukan dengan tujuan memperoleh anak. Mereka mempertahankan perkawinan karena ketika ada dalam perkawinan itu mereka membayar pajak lebih sedikit daripada orang-orang yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan. Jadi tujuannya itu bukan semata-mata demi cinta dua pria dan wanita dan terbuka bagi peluang kelahiran baru, tetapi cara untuk mengurangi pajak. Nah, coba lihat itu.
Nah, yang kedua, gereja mendorong penghormatan perlakuan yang baik dan penuh kasih kepada kaum seks sejenis. Nah, ini saya minta diperhatikan oleh kita semua karena kaum homoseksual atau lesbian ini memiliki stigma negatif di dalam kehidupan masyarakat, lalu dijauhi oleh banyak orang. Mereka banyak kali bergaul hanya di lingkungan orang-orang sejenis mereka itu. Ya, gereja mendorong agar untuk mereka ini kita semua perlu memberikan penghormatan dan perlakuan yang baik. Lalu yang ketiga, gereja mendorong kaum seks sejenis untuk memandang hidupnya sebagai panggilan menghayati hidup murni. Nah, bagi kami yang hidup dalam ikatan kaul, ya salah satu kaul itu kan kaul kemurnian, ya tidak menghayati hidup perkawinan. Ini berlaku juga bagi anggota kongregasi yang berasal dari seks sejenis ini. Ya, jangan pikir bahwa hidup selibat itu semata-mata tidak memiliki hubungan dengan pihak perempuan bagi biarawan atau pihak laki-laki bagi biarawati. Ya, larangan itu berlaku juga bagi hubungan sejenis dalam yang menghayati seks sesama jenis ya. Jadi menghayati seks sesama jenis itu juga sama pelanggaran terhadap kaul kemurnian yang menjadi salah satu kaul dari 3 kaul yang diucapkan oleh lingkungan biarawan-biarawati. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan kita, yakni tanggapan gereja masa kini. Ya, sekali lagi saya hanya mengutip beberapa dokumen dengan nuansa yang persis sama dengan ini, ya, bahwa seks sejenis itu fakta yang tidak bisa dilawan, tapi tidak berarti membuka peluang kepada orang untuk disatukan dalam ikatan perkawinan. Ini yang dituntut oleh banyak orang yang sekarang kita sebut sebagai wokisme itu. Mereka menuntut agar mereka juga diberkati di gereja sebagai sebuah sakramen dan sebagainya, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh gereja. Ya, mari kita lihat beberapa. Nomor 1 adalah Humanae Vitae, ensiklik Paus Paulus VI tentang pengaturan kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli tahun 1968. Magisterium Gereja telah berulang kali menjelaskan secara rinci bahwa doktrin ini didasarkan pada hubungan yang tidak terpisahkan antara dua makna hubungan intim, makna persatuan dan makna prokreasi. Perhatikan itu ya. Makna persatuan dan makna prokreasi, yakni melahirkan manusia baru. Sebagaimana dikehendaki Allah dan yang tidak dapat diputuskan oleh manusia atas inisiatifnya sendiri. Faktanya, karena strukturnya yang intim, hubungan intim suami istri menyatukan pasangan dengan ikatan yang sangat dalam, sekaligus memampukan mereka untuk melahirkan kehidupan baru sesuai dengan hukum-hukum yang tertulis dalam kodrat perempuan dan laki-laki itu sendiri. Dengan menjaga kedua aspek esensial, persatuan dan prokreasi ini, hubungan intim suami istri memelihara sepenuhnya makna cinta timbal balik yang sejati dan menunjukkan kepada panggilan luhur manusia untuk menjadi orang tua. Kami yakin bahwa orang-orang di zaman ini mampu secara khusus mengerti betapa doktrin ini sungguh selaras dengan akal budi manusia. Jadi di sini diperhatikan yang kita tegaskan adalah bahwa makna hubungan intim itu ada dua, persatuan dan prokreasi. Ada aspek persatuan, ada aspek prokreasinya. Setidak-tidaknya keterbukaan ke sana. Jangan lupa, tidak semua hubungan seks itu selalu bisa mendatangkan kehamilan. Banyak juga yang tidak. Tapi di sana, pintu ke arah prokreasi itu terbuka. Ya. Nah, dalam relasi homoseksualitas, persatuan itu ada, tapi peluang prokreasi itu sama sekali tidak ada. Ya. Kedua, ada dokumen lain yang berjudul Persona Humana yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember tahun 75. Kita membaca. Dewasa ini bertentangan dengan ajaran lestari magisterium dan cita rasa susila umat Kristiani. Beberapa orang seraya mengikuti indikasi psikologis mulai menilai dengan lunak, bahkan juga sama sekali memaafkan relasi homoseksual orang-orang tertentu.
Mereka mengadakan perbedaan, rupanya juga tidak tanpa alasan, antara orang-orang homoseksual yang cenderungannya lahir dari pendidikan yang salah, atau kekurangan kematangan seksual, atau kebiasaan atau contoh yang jelek, atau alasan-alasan lain serupa, yang ada hanya untuk sementara atau sekurang-kurangnya tak tersembuhkan. Dan kelompok kedua, orang-orang homoseksual yang untuk seterusnya demikian karena suatu dorongan asli atau bawaan patologis yang dinilai tidak dapat disembuhkan. Jadi ada dua golongan homoseksual. Satu, sementara yang bisa disembuhkan. Yang kedua, permanen yang tidak bisa disembuhkan. Karena itu adalah sebuah patologi. Nah, mengenai kelompok kedua ini, beberapa orang berargumentasi bahwa kecenderungan itu begitu kodrati atau alami, sehingga harus dipandang sebagai alasan yang membenarkan relasi homoseksual dalam persekutuan hidup dan cinta sejati yang menyerupai perkawinan, sejauh mereka mengira tak tahan menjalani hidup sendirian. Nah, jadi ada kalangan yang mau supaya untuk kalangan kedua ini yang permanen tadi itu, relasi homoseksual mereka itu dibenarkan yang menyerupai perkawinan, ya, dibenarkan menyerupai perkawinan, ya. Tentulah dalam reksa pastoral, orang-orang homoseksual demikian itu harus diterima dengan pengertian dan menguatkan mereka dalam harapan untuk pada suatu waktu mengatasi kesulitan mereka dan keterasingan sosial mereka. Kesalahan mereka harus dinilai dengan arif, tetapi tak pernah boleh dipakai jalan atau cara pastoral yang memberi pemaafan moral kepada mereka hanya karena tindakan mereka dianggap sesuai dengan keadaan pribadi mereka. Karena menurut tata moral objektif, hubungan-hubungan homoseksual merupakan tindakan yang kehilangan tatanan hakiki yang harus ada. Dalam kitab suci, tindakan itu ditolak sebagai kesesatan berat, bahkan dikedepankan sebagai akibat menyedihkan penolakan terhadap Allah. Pendapat kitab suci ini memang tak mengizinkan kesimpulan bahwa semua yang menderita kelainan itu bertanggung jawab pribadi atasnya, tapi bahwa tindakan homoseksual menurut hakikatnya buruk dan tak pernah dengan cara apapun disetujui. Jadi sikap gereja itu jelas, ya, menerima bahwa ada orang dengan tendensi sesama jenis, memperhatikan mereka, menghargai mereka, tetapi tidak bisa mengizinkan bahwa relasi mereka sampai pada taraf seperti perkawinan. Ya, perhatikan ini. Yang ketiga adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan tahun 2003 yang berbicara tentang pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan usul untuk memberikan pengakuan legal kepada hidup bersama orang-orang homoseksual. Itu dari artikel nomor 11. Gereja mengajarkan bahwa hormat bagi orang-orang homoseksual dengan cara apapun tidak dapat mengarah ke persetujuan perilaku homoseksual atau pengakuan legal hidup bersama orang-orang homoseksual. Kesejahteraan umum menuntut agar hukum-hukum mengakui, mempromosikan dan melindungi perkawinan sebagai dasar hidup berkeluarga, unit masyarakat yang utama. Pengakuan legal hidup bersama orang-orang homoseksual dan menempatkan mereka pada tingkat yang sama dengan perkawinan akan berarti tidak hanya persetujuan atas perilaku yang menyimpang dengan konsekuensi membuatnya menjadi satu model dalam masyarakat masa kini, melainkan juga akan menggelapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam harta warisan bersama umat manusia. Gereja tidak dapat gagal mempertahankan nilai-nilai ini bagi kepentingan laki-laki dan perempuan-perempuan dan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi sekali lagi, gereja bersikap sangat jelas bahwa relasi homoseksual itu tidak sampai pada tingkatan perkawinan dan tidak bisa disetujui karena itu bisa menjadi presiden buruk yang mengaburkan nilai-nilai dasar yang menjadi harta warisan umat manusia. Karena praktis di dalam undang-undang negara sekuler sekalipun itu, keluarga itu menjadi satu elemen penting yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.
Dan keluarga itu hanya berkembang kalau ada perkawinan antara pria dan wanita, bukan antara pria dan wanita, bukan antara wanita dan wanita. Bahwa orang saling mencintai antara pria dan pria, wanita dan wanita, ya, tetapi itu bukan berarti sebuah perkawinan dapat terlahir dari sana. Nah, atas dasar dokumen-dokumen ini, di lingkungan kita dengan seharusnya kita membentuk sebuah mentalitas yang belajar menerima fenomena homoseksualitas ini. Memperlakukan mereka dengan baik, membuat reksa pastoral, menghormati mereka dalam batas-batas kebenaran iman. Maka saya menganjurkan poin-poin ini. Nomor 1. Homoseksualitas itu realitas hidup yang harus dihadapi dengan kasih, bukan dilawan dengan kekerasan. Ya, jangan lupa, ada orang-orang homoseksualitas yang tidak ingin menjadi homoseksualitas. Mereka tidak bisa dihadapi dengan kekerasan sebagaimana terjadi dalam banyak kalangan. Ya, kadang-kadang saya terenyuh, prihatin dengan cara-cara masyarakat kita memperlakukan kalangan ini seringkali dengan kekerasan. Hanya karena tidak suka dengan gaya orang yang kemayu. Ya, terutama laki-laki yang kemayu. Kalau perempuan yang tomboy itu saya tidak terlalu melihat ada masalah. Tapi laki-laki kemayu itu seringkali menjadi masalah. Ya. Mereka seringkali menghadapi banyak diskriminasi dan kekerasan. Ya. Yang kedua, prinsip-prinsip iman tetap menjadi pedoman dalam menghadapi fenomena sosial ini. Ya. Jadi jangan mengaburkan nilai iman hanya karena semata-mata kita mau mengatakan bahwa mereka punya hak untuk hidup, mereka bukan memilih untuk menjadi homoseksual, maka kebenaran kitab suci harus diubah. Tidak. Yang ketiga, perlu pendampingan yang baik bagi kalangan homoseksual untuk mau melihat realitas hidupnya dalam terang iman Kristiani yang diwarnai oleh penyelenggaraan ilahi. Dalam hal ini, seperti seksi-seksi kerawang, seksi-seksi keluarga, itu baik kalau seandainya berpikir sedikit tentang pendampingan kalangan ini. Ya, saya mengenal satu pendeta dari Surakarta kalau tidak salah, barangkali pernah lihat di YouTube, itu pendeta itu badannya penuh tato. Dia pernah jadi preman terminal, lalu entah kenapa kemudian melalui pertobatan dan menjadi seorang pendeta Pentakosta. Dalam sebuah pelayanan lintas gereja, saya pernah satu panggung dengan dia. Dia antara lain memberi pelayanan khusus pada kalangan seks sesama jenis ini. Ya, nah, itu dia seringkali bercerita tentang pengalaman bagaimana menemukan wajah Yesus di dalam pelayanan bagi orang-orang ini. Saya merasa terenyuh. Bagi aliran gereja yang fundamentalis seperti itu, ada peluang untuk mendampingi kaum marginal ini. Saya rasa gereja Katolik harus lebih agresif dalam pendampingan masyarakat yang demikian. Baik. Terima kasih untuk semua perhatian teman-teman sekalian atas pembahasan malam ini. Semoga refleksi singkat yang saya sampaikan malam ini sedikit membantu teman-teman untuk lebih dalam mendalami firman Tuhan dan terus memikirkan cara-cara untuk menanggapi firman itu agar menjadi berkat bagi sesama kita. Baik, seperti biasa, kita akan mendalami beberapa waktu ke depan. Ya, kita punya waktu sekitar 20 menit, semoga tidak sampai jam 9 lewat. Ada permintaan dari Hubertus, mohon izin boleh minta bahannya. Ya, nanti akan dikirimkan melalui WA Group ya, Hubertus, nanti akan dikirimkan itu. Kalau belum masuk dalam grup WA, tolong kirimkan, tolong japri saya supaya saya kirimkan itu melalui WA pribadi. Materi akan disebarkan pertama melalui WA Group, lalu bagi orang-orang yang ingin memperolehnya secara pribadi karena belum masuk di WA Group, mohon dijapri kepada saya. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada 1-2 pertanyaan muncul melalui WA pribadi,
tetapi silakan dulu. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Hidupkan mikrofon, lalu boleh mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Kelihatan tidak ada. Ada 1-2 pertanyaan yang muncul di sini. Hal apa yang dilakukan pengikut Abraham yang membuat Tuhan murka dan mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora? Pengikut Abraham tidak melakukan kejahatan yang membuat Tuhan menghanguskan Sodom dan Gomora. Itu adalah penduduk Sodom dan Gomora. Mereka bukan pengikut Abraham. Tapi Abraham pernah menyelamatkan kota ini. Ketika Lot ditawan dalam perang antara Raja Kedorlaomer dengan sekutu-sekutunya melawan raja-raja lembah Yordan, termasuk Raja Sodom. Ya, jadi sumber bencana itu bukan karena dosa pengikut Abraham, tapi dosa orang-orang Sodom dan Gomora sendiri. Apakah Abraham tahu kalau di Sodom ada Lot beserta keluarganya yang masih tinggal di sana? Karena itu Abraham memohon kepada Tuhan untuk tidak memusnahkan kota Sodom, sehingga Lot dan keluarganya terhindar dari murka Tuhan. Ya, bisa ditafsir demikian. Tapi yang jelas Abraham dalam dialog dengan Tuhan itu dia tidak menyebut nama Lot. Dia hanya bertanya, kalau ada orang benar di Sodom, 50 orang, 40 orang, 30 orang, 20 orang, atau 10 orang, apakah Tuhan mau menyelamatkan kota itu? Dan Tuhan katakan dia mau menyelamatkan kota itu demi orang benar yang sedikit ini. Ya, ini yang tadi dikutip oleh Nabi Yesekiel. Ketika dia katakan bahwa karena ada orang benar di antara kita, maka kita itu tidak menjadi seperti Sodom dan Gomora. Ya, dalam kasus ini Sodom dan Gomora, Lot tinggal di Sodom itu sebagai pendatang ya. Dia bukan orang Sodom. Dia ditarik keluar dari kota Sodom itu oleh malaikat untuk diselamatkan bersama anak dan istrinya. Apakah istrinya orang Sodom? Tidak tercatat. Tapi yang jelas istrinya menoleh ke belakang lalu berubah menjadi tiang garam. Ya. Nah, apakah ada sesuatu yang menarik perhatian istri Lot? Itu tidak ditulis. Tapi yang jelas bahwa melalui malaikat Tuhan memberi perintah, selamatkan dirimu ke gunung, jangan menoleh ke belakang. Ya, jangan menoleh ke belakang. Yang dibuat istri Lot adalah menoleh ke belakang. Berarti dia tidak mengikuti perintah yang menuntut iman tadi. Jangan lupa ya, Lot itu orang yang percaya Tuhan. Ya, jangan lupa, Lot itu orang yang percaya Tuhan, bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Ya. Dia hidup bersama Abraham, dia mengalami berkat Tuhan bersama Abraham sampai menjadi kaya, lalu keduanya berhidup berpisah. Ya, walaupun hidup Lot itu sendiri tidak benar, ya, di Sodom itu dia menawarkan putrinya kepada perempuan laki-laki yang menggedor-gedor pintu rumahnya. Lalu sesudah mereka selamat di gunung itu dia juga akhirnya walaupun dibuat mabuk tapi kemudian mengawini juga 2 anak perempuannya itu yang melahirkan bangsa Moab dan bangsa Amon. Itu bab sesudah bencana kota Sodom itu bisa dibaca kelanjutan ceritanya. Mungkin ada lagi yang mau berbicara, menyampaikan pertanyaannya, saya persilakan. Pak Pias, silakan hidupkan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaan atau sharingnya. Malam Romo. Ini yang lanjutan dari bab sebelumnya yang Tuhan memandang ke arah Sodom dan Gomora dan berkata dalam hati. Itu kan Tuhan berkata dalam hati terus memandang ke Sodom. Tapi Abraham hanya melihat 3 orang itu, melihat ke arah kota itu, berarti dia sudah tahu berarti. Satu itu, 2 tawar menawar Abraham dengan Tuhan 5 orang, tapi cuma ada 4 orang itu. Satu. Cuma ada apa? Cuma ada 4 orang kan.
Andai kata ada 5 orang benar di sana, ternyata cuma ada 4 kan. Yang diselamatkan kan hanya 4. 4 orang itu kan sebetulnya bukan penduduk Sodom, toh. Mereka itu orang-orang asing yang tinggal di Pendatang ya Sodom. Romo. Ya. Terus yang saya lihat ada Lot itu adalah orang asing yang datang di Sodom. iya. Dan pada waktu dia mengatakan kepada menantunya untuk keluar dari kota itu, apa menantunya memandang Lot sebagai orang yang sedang bergurau. Ya, jadi di situ kita lihat. Saya rasa ditulis itu bukan tanpa tujuan. Ya, ditulis menampilkan sebuah data bahwa antara orang yang beriman dan yang tidak beriman itu ada bedanya. Ya. Itu terus yang terakhir ini Romo, ada persamaan Abraham sama Lot. Suka duduk-duduk, Abraham duduk di bawah pohon, Lot di gerbang kota. Gerbang kota ini selalu menarik. Gerbang kota di dalam, jangan lupa ya, kota-kota zaman perjanjian lama itu kota itu menyerupai benteng, karena itu untuk melindungi mereka dari musuh. Dan pintu gerbang itu hanya beberapa. Pintu gerbang itu menjadi tempat untuk banyak hal. Biasanya di sana bertemu tamu. Tamu kan harus diselidiki dulu. Orang ini baik atau buruk. Nah, yang kedua, di sana biasanya ada pasar, ya. Orang-orang berjual beli, baik pendatang maupun penduduk kota. Dan yang ketiga, di sana itu juga biasanya pertemuan majelis kota dan sebagainya, ya. Coba ingat peristiwa itu Daniel. Daniel ketika menyelamatkan Susana itu kan dia juga duduk di gerbang kota. Di gerbang kota. Dan Abraham duduk di bawah pohon. Abraham itu tidak hidup dalam kota. Dia hidup dalam perkemahan. Dalam perkemahan. Dan kemah tidak mempunyai gerbang. Ya. Dia hanya punya orang-orang terlatih yang menjaga harta milik, ternak, dan sebagainya. Jangan lupa Abraham memiliki 300 hamba yang lahir dari rumahnya, yang terlatih, yang mengalahkan Raja Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya untuk membebaskan Lot. Berarti mereka ini prajurit tangguh luar biasa. Ya, jadi duduk di sini itu saya melihat lebih sebagai sebuah pandangan seorang yang rendah hati dalam memandang orang-orang yang datang ke dia. Bayangkan, Tuhan ketika datang kepada Abraham itu kan datang sebagai orang yang tidak dikenal. Abraham berdiri menyambut mereka. 2 malaikat yang ke kota Sodom itu kan juga datang sebagai orang yang tidak dikenal. Lot menyambut mereka. Masing-masing membawa berkat bagi mereka yang menyambutnya. Abraham mendapat berkat, Lot mendapat berkat yang akan diselamatkan dari kehancuran kota Sodom. Karena tadi, rendah hati menerima kedatangan orang-orang asing, menerima mereka, menjamu mereka, melindungi mereka. Walaupun orang asing itu wujud dari pribadi ilahi yang mempunyai misi tertentu, yang datang untuk Abraham maupun untuk Lot. Ya Romo, makasih Romo. Ya. Mungkin ada lain yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, Hubert, silakan. selamat malam Romo. Selamat malam, Hubert. Ya. Iya, eh, setelah mengikuti eh, penjelasan singkat dari Romo dan membaca literasi yang ada, saya ingin bertanya sama Romo. Ya. Peristiwa Sodom dan Gomora itu terjadi pada sejarah awal. Yang jadi pertanyaan saya, peristiwa serupa itu atau hal-hal yang terjadi pada peristiwa awal, apakah di zaman sekarang sudah ada tanda-tanda akan terjadi seperti itu? Saya membayangkan uh, kejadian pada saat ini, bumi dan isinya dikuras. Dan saya merasa begitu ngeri ketika suatu saat Tuhan memerdekakan alam ini.
Jadi kira-kira menurut Romo, kira-kira apa yang bisa dijelaskan terkait peristiwa ini? Kalau peristiwa-peristiwa yang ada sekarang itu kan bisa jadi memang itu bisa menjadi sumber bencana kan. Kalau keseimbangan ekologis terganggu ketika ada keserakan manusia, ya jelas itu bencana juga. Banjir karena pemotongan hutan, ya, kekeringan yang melanda banyak tempat karena hutan-hutan dihabisi sehingga mata air menjadi kering dan sebagainya, ya. Pertambangan-pertambangan yang liar yang membuat orang begitu banyak kacau balau hidupnya, jelas itu bencana. Tetapi begini, apakah itu mengarah kepada kehancuran sebagaimana digambarkan oleh Sodom dan Gomora? Kita tidak pernah tahu. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa kalau itu terjadi itu hanya Bapa yang tahu. Kewajiban manusia itu apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu memiliki dua makna. Nomor satu, peliharalah diri dan alam dengan baik sehingga bencana itu tidak terjadi. Yang kedua, siapkan dirimu, pelihara imanmu. Kalau itu terjadi, kamu diselamatkan. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa membuat satu deskripsi yang pasti bahwa ini akan terjadi. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda saja. Misalnya eh, di YouTube itu banyak channel yang berbicara tentang hal-hal seperti ini, yang berbicara sebagai sebuah kepastian. Saya tidak menganjurkan kita percaya itu, tetapi lihat itu sebagai sebuah persepsi orang tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Maka pesan bagi kita itu sebetulnya berjaga-jagalah senantiasa. Sebab Tuhanmu datang itu seperti pencuri pada waktu malam. Kamu tidak tahu kapan dan di mana. Ya, jadi pesan bagi kita itu sebetulnya berjaga-jaga itu. Apakah itu akan terjadi besok atau terjadi lusa? Nanti kita tidak tahu. Ingat saja misalnya bencana Aceh. Itu kan bencana yang luar biasa dahsyat. Bagi orang Aceh itulah kiamat sungguh-sungguh. Ya, tapi bagi kita pesannya apa? Ya, ini bisa terjadi pada kamu, maka bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dalam arti positif, berarti peliharalah alam supaya risiko bencana itu dikurangi, yang akibat dari buatan manusia. Yang kedua, siapkanlah imanmu dengan baik, supaya kalau itu terjadi, kamu masuk dalam bilangan orang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Gitu ya Hubert ya. Nanti saya kirimkan bahan juga untuk dirimu untuk didalami lebih Iya, lanjut bersama teman-teman. terima kasih Romo, Sama-sama. terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau men-sharingkan pemikirannya. Saya mau dikit, Pak. Pak Yosef Lucy, bagaimana? Saya masih mau bertanya tentang arti tiang garam itu, Mas. Arti Kenapa, tiang garam, oke. Iya, kenapa nggak mati gitu loh, Mo? Kenapa? Nggak mati gitu jadi tiang garam itu artinya apa, Mo? Kalau di situ kan ditulis bahwa istri Lot itu menoleh ke belakang untuk melihat kota itu. Lalu dia berubah menjadi tiang garam. Ya jelas dia mati toh. Tiang garam itu kan tidak ini. Kalau saya tempoh hari waktu ikut bersiarah ke tanah suci Israel itu sempat melewati tempat itu. Lalu ditunjuk oleh pemandu wisata itu yang disebut sebagai tiang garam istri Lot itu yang di atas itu. Kami lewat di lembah di bawah. Lalu tiang garam itu memang tiang yang terdiri dari batu-batu yang mengandung garam ya. Dan itu masuk akal karena laut mati itu kan di pinggir laut mati. Laut mati itu kan letaknya itu begitu rendah di bawah permukaan laut sampai 400 sekian meter. Sehingga tebing itu pun masih tetap ada di bawah permukaan laut. Maka kalau laut purba ada di situ, maka dia menjadi tiang garam, dia mengandung garam itu masuk akal. Apakah itu betul dari istri Lot yang berubah menjadi tiang garam, atau itu tiang garam karena misalnya proses alamiah ya angin bertiup dan sebagainya lalu dia berubah bentuknya menjadi seperti manusia, itu kita tidak pernah tahu. Tapi bahwa pesan imannya adalah begini. Kalau Tuhan memberi kamu perintah untuk sesuatu, lakukan itu. Seperti yang diperintahkan Tuhan.
Karena kalau melakukan yang lain, itu berarti menyimpang dari jalan Tuhan. Berarti itu sumber dosa. Dan sumber dosa itu berarti sebuah bencana, baik bagi iman maupun bagi raga. Ya. Maka yang tadi saya katakan itu, begitu membaca bahwa istri Lot menoleh ke belakang, itu saya teringat pada Eva di Taman Eden. Perintahnya begini, yang dibuat adalah sebaliknya. Ya. Contoh lain itu adalah orang Israel di Gunung Sinai. Perintah pertama itu kan jangan menyembah berhala. Ketika Musa naik ke gunung, mereka menyembah patung lembu emas. Nah, akibatnya itu apa? Ketika Musa turun, orang yang bertobat dan memihak Musa itu selamat. Orang yang tidak bertobat itu semua habis. Nah, makna di sini adalah ketaatan pada perintah Tuhan. Ketaatan pada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu kan datang dalam rupa-rupa bentuk. Bagi kita, perintah Tuhan di dalam kitab suci itu adalah sebuah wahyu universal yang menjadi penuntun untuk kita hidup saat sekarang ini. Tapi perintah Tuhan juga datang kepada kita dalam rupa-rupa cara untuk hidup sekarang. Ya, inspirasi, peluang pelayanan, perhatian pada orang, dan sebagainya. Itu semua juga merupakan perintah Tuhan yang harus ditanggapi. Itu kita sebut sebagai wahyu personal. Ya, terjadi pada saya, pada kamu, pada siapapun dalam rupa-rupa personal. Jadi ada orang yang secara khusus mendapat pewahyuan yang luar biasa seperti Santa Teresa dari Avila atau Yohanes dari Salib, Santa Faustina. Semua itu wahyu personal. Itu sebetulnya karena wahyu itu sangat kaya, lalu dicatat dan itu menjadi penuntun bagi banyak orang. Tapi kita semua ini sesungguhnya juga mendapat wahyu-wahyu personal dari Tuhan setiap hari. Ketika Anda berdoa, Anda tergerak untuk, oh ya, Anda berdoa, Anda teringat bahwa, oh ya, tetangga saya itu tempo hari itu mengalami kedukaan dan saya belum berkunjung pada dia untuk menyampaikan solidaritas. Maka saya akan ke sana, lalu sejalan dengan itu saya mungkin memberikan yang kita punya populer itu uang duka untuk membantu-bantu di sana. Itu kan semua gerakan roh. Gerakan untuk melakukan kebaikan. Dan setiap kebaikan itu adalah sentilan dari Roh Kudus. Itulah pewahyuan personal yang terjadi dari waktu ke waktu. Dan kita perlu taat dengan itu. Karena kalau tidak taat dengan itu, berarti kita mengingkari peluang untuk melakukan kebaikan. Dan itu berarti kita membuka pintu dosa. Dan pintu dosa itulah yang merusak. Dalam peristiwa istri Lot menjadi tiang garam itu yang mengakhiri hidupnya. Dalam peristiwa Eva, itu dia terusir dari Taman Eden yang berarti peluang untuk bertobat disiapkan karena dia menjadi ibu bangsa-bangsa. Dalam peristiwa Gunung Sinai, orang-orang yang bertobat selamat, orang-orang yang tidak mau bertobat tidak diselamatkan, dan seterusnya. Ya, banyak sekali contoh seperti itu dalam kitab suci. Baca dengan teliti, baca dengan kesabaran, dan Anda menemukan bahwa pesan-pesan itu masih tetap relevan bagi kita hingga hari ini. Kira-kira begitu, Pak Yosef Lusi? Ya, makasih, Mo. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah mendekati jam 9, sudah 1 jam 40 menit. Saya rasa kita malam ini cukup dulu sampai di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua perhatian, untuk semua kesabaran mengikuti penjabaran ini, dan juga untuk masukan-masukan yang seringkali disampaikan kepada saya, baik melalui WA pribadi maupun melalui WA grup. Ada juga yang menulis email dan sebagainya. Semua masukan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kita akan berjumpa kembali dengan tema yang lain pada minggu depan. Akan diumumkan melalui WA grup kita seperti biasa. Dan semoga kita sekalian tetap berusaha secara pribadi membaca kitab suci. Menjadikan itu kebiasaan setiap hari.
1 bab, 2 bab setiap hari. Mungkin dalam beberapa waktu Anda akan membaca seluruh kitab suci itu. Dan firman yang ditanamkan itu selalu tidak terbuang sia-sia. Itu keyakinan saya. Semoga juga menjadi keyakinanmu. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan doa dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan penyelenggaraanmu yang memungkinkan kami untuk terus mendalami firman-Mu dari waktu ke waktu. Semoga firman-Mu yang kami dalami, kami resapkan ke dalam hati, kami tangkap pesan-pesan keselamatan-Mu, kami hayati dengan sepenuh hati, dan kami jadikan kekuatan untuk melayani sesama yang membutuhkan perhatian-Mu. Tuhan, jadikanlah kami jalan cinta-Mu yang menebarkan ragi kebaikan bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa menaungi saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.